Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Anggreni, salah satu mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya. Saya akan menjelaskan dampak dari pencemaran udara. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pencemaran udara itu apa. Pencemaran udara adalah kehadiran suatu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan dari manusia. Kemudian dampak pencemaran udara dari asap kendaraan misalnya ataupun pabrik, asap rokok dan lain-lain yang bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Kemudian jenis pencemaran udara yaitu ada pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara primer merupakan pencemaran udara yang mana berasal dari sumber utamanya yang menyebabkan udara menjadi tercemar. Contohnya adalah zat karbon monoksida. Kemudian pencemaran udara sekunder merupakan pencemaran udara yang terbentuk atau berasal dari reaksi yang ditimbulkan oleh pencemaran primer pada atmosfer. Contohnya adalah penipisan lapisan ozon. Selanjutnya adalah satuan untuk menghitung kualitas udara atau yang sering kita kenal dengan AQI atau Air Quality Index. AQI adalah suatu satuan yang menghitung kualitas udara mulai dari angka 0 hingga dengan 500. Semakin tinggi angka AQI, maka kualitas udara semakin buruk. Di slide ini ada rentang dari 0 sampai dengan 500 yaitu angka dari AQI tersebut. Rentang dari 0 sampai dengan 50 ini termasuk ke dalam kategori sehat, kualitas udara memuaskan dan tidak berisiko menimbulkan dampak pencemaran udara. Kemudian 51 sampai dengan 100 itu termasuk ke dalam rentang sedang, kualitas udara cukup sehat namun dapat berisiko bagi sebagian kecil orang dengan riwayat penyakit tertentu. Kemudian rentang dari 101 sampai dengan 150 itu termasuk tidak sehat untuk individu yang sensitif. Kelompok yang termasuk kategori individu sensitif ini adalah penderita penyakit paru-paru dan jantung serta individu yang berisiko lebih besar terpapar lapisan ozon. Kemudian rentang dari 151 sampai dengan 200 itu termasuk ke dalam tidak sehat untuk semua kelompok individu. Dampak dari pencemaran ini udara mulai terasa untuk semua kelompok individu, namun dampak terparah dapat dirasakan kelompok individu yang sensitif. Kemudian rentang dari 201 sampai dengan 300 itu termasuk ke dalam sangat tidak sehat. Kualitas udara pada angka ini berisiko menyebabkan gangguan kesehatan serius pada semua kelompok individu. Kemudian rentang dari 301 sampai dengan 500 ini termasuk ke dalam berbahaya. Kualitas udara sangat berbahaya dan sudah masuk ke dalam tahap gawat darurat. Dampak pencemaran udara bisa terjadi pada seluruh populasi area tersebut. Ada dua faktor dari sumber pencemar, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami ini biasanya disebabkan oleh kebakaran hutan dan asap dari letusan gunung berapi. Kemudian faktor dari manusia ini biasanya disebabkan oleh asap kendaraan, asap pabrik, dan limbah rumah tangga. Selanjutnya, pencegahan pencemaran udara itu sendiri. Yang pertama, penetapan baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buangan, baku tingkat gangguan, ambang batas kebisingan, baku mutu udara dalam ruangan, dan ISPU. Kemudian itu kawasan dilarang merokok, yang terakhir itu larangan pembakaran sampah secara terbuka ataupun tertutup. Kemudian penanggulangan pencemaran udara, yang pertama itu pentaatan baku mutu udara ambien, emisi dan tingkat gangguan oleh industri. Kemudian pemeriksaan emisi dan tingkat kebisingan udara kendaraan bermotor, lalu penggunaan bahan bakar gas untuk angkutan umum dan kendaraan operasional Pemda. Yang terakhir itu adalah pengelolaan kualitas udara dalam ruangan. Untuk pemulihan mutu udara itu sebaiknya pengembangan
ruang terbuka hijau atau RTH, kemudian Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Terima kasih atas perhatiannya, salah hilap saya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.